Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Samudra. Di sini saya mau mempresentasikan tugas anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Anatomi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain, yaitu organ-organnya. Yang pertama, 1. Hipotalamus, kedua pineal, ketiga hipofisis atau pituitari, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, keenam timus, ketujuh adrenal, ke-8 pankreas, ke-9 ovarium, ke-10 testis. Hipotalamus adalah pusat mengendalikan fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Hormon yang dihasilkan di hipotalamus: hormon kortikotropin atau CRH adalah mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid, hormon gonadotropin atau GnRH, yaitu merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinisasi atau LH. Hormon pertumbuhan GHRH atau penghambat hormon pertumbuhan GHIH juga dikenal sebagai somatostatin, yaitu GHRH meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan atau GHIH memiliki efek sebaliknya. Hormon antidiuretik atau ADH meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Selanjutnya, oksitosin terlibat dalam orgasme, kemampuan tidak percaya, suhu tubuh, siklus tidur, dan pembukaan ASI. Selanjutnya, hormon prolaktin atau PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH juga dikenal sebagai dopamin, yaitu PRH memintai hipofisis anterior untuk produksi ASI melalui produksi prolaktin, atau sebaliknya PIH menghambat prolaktin. Yang terakhir, tiroliberin atau TRH, pemicu merangsang tiroid hormon TSH yang memicu ganti hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, kelenjar pineal terdapat dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti buntut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong sel-sel gila. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: yang pertama, memproduksi melatonin, yang kedua, untuk meregulasi siklus tidur, yang ketiga, berperan dalam regulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima, membantu metabolisme obat, yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, yang ketujuh, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, yang ke-8, berhubungan dengan saraf mata penglihatan, yang ke-9, pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran, emosi, dan lainnya. Yang ke-10, mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-11, pengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, ke-12, sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Kelenjar hipofisis atau master of gland menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya, berukuran seperti kacang polong,
Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak, yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin, yang memperdarai hipofisis, grup depan, arteri karotis internal otak depan bagian posterior, arteri komunikas perantara grup, arteri komunikas posterior, grup belakang, arteri cerebral posterior bagian posterior, arteri komunikas, arteri basiliar sebagian infundibulum, eminensia media hipotalamus diperdarai oleh arteri superior cabang dari arteri karotis interna. Aliran darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipotalamus sampai hipofisis yang memperdarai hipofisis depan. Aliran darah ke hipotalamus selanjutnya dialirkan ke vena-vena kecil yang bermuara ke vena cerebral anterior, vena basalis, atau vena cerebral basalis. Jenis-jenis hipofisis: hipofisis anterior atau adenohipofisis, lebus perantara, hipofisis belakang atau neurohipofisis, hipofisis depan atau anterior, menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvaskular di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti hormon adrenokortik untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Yang kedua, hormon pemicu tiroid atau TSH untuk kelenjar tiroid. Yang ketiga, hormon perangsang folikel atau PSH untuk membangun ovarium pada wanita dan testis pada pria untuk menghasilkan ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Yang keempat, hormon luteininasi atau LH untuk menumbuhkan ovarium atau testis. Yang kelima, hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang keenam, hormon pelepas hormon GAH untuk melepaskan hormon prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hipofisis posterior atau neurohipofisis, yaitu dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis menyimpan posterior kelenjar dan hormon pelepas seperti oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. Lobus perantara, bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantong rakte yang disebut celah rakit. Pada manusia selnya tidak bergranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik. Pada bagian ini akan mengalami kemunduran selama masa pertumbuhan. Belum secara jelas diketahui fungsinya. Hormon melanotrokin atau merangsang melanosit, hormon MSH memicu melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Hipofisis posterior atau neurohipofisis dipengaruhi oleh hipofisis posterior belakang dan ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis menyimpan posterior kelenjar dan hormon pelepas seperti oksitosin, hormon antidiuretik ADH. Keempat, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan hormon tiroksin, hormon tiroidhormoni, hormon kalsitonin, dan hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid: tiroksin mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Tiroidhormoni yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Kalsitonin yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Hipersekresi hormon tiroksin. Gregesis atau morbus Basedow, antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan. Tiroiditis,
toksis nodul goiteri terlalu banyak iodin di dalam makanan, hiposekresi hormon tiroid atau hipotiroidisme, kreatinisme atau kerdil, yaitu terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. 5. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terletak di dekat kelenjar tiroid, kelenjar gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan GI tract. Hormon yang dihasilkan oleh PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor, yang kedua meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, yang ketiga meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Hiposekresi hormon paratiroid. Hiperparatromon, kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal, dan mudah patah. Kelebihan kalsium yang diekstraksikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan berginjal. Hiposekresi hormon paratiroid, yaitu hipoparatormon, terjadi gejala kekajangan otot tetani. 6. Kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Yang keempat, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Kelenjar adrenal, yaitu kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar supranalis adalah kelenjar endokrin berfungsi ketiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis, terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama korteks adrenal bagian luar, yang kedua medula adrenal bagian dalam. Hiposekresi hormon kelenjar adrenal, Cushing syndrome. Penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Hiposekresi hormon kelenjar adrenal, Addison disease. Gejala berupa hipoglikemia atau kadar gula dalam darah menurun, gangguan pembentukan glukosa oleh jaringan atau gluconeogenesis, penurunan kadar glikogen di liver atau hati yang menjadi cadangan glukosa dalam tubuh. Yang ke-8, kelenjar pankreas, merupakan sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pula-pula Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pula Langerhans. Di dalam pula-pula Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan, hormon insulin yang diekspresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diekspresikan dengan sel alfa, hormon somatostatin yang diekspresikan oleh sel delta. Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas, glukagon, dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon asam amino, insulin, dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe asam amino. Hiposekresi hormon insulin. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini sebetulnya bergantung dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Pengobatan dengan mengganti insulin sesuai dengan yang diperlukan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Pada penyakit ini insulin diproduksi bisa dalam jumlah yang kurang memadai atau memadai, tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Faktor resiko penyakit ini seperti riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Yang ke-9, kelenjar gonal atau kelamin, terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium. Sepasang organ
berbentuk buah kenari. Ovarin terdiri dari dua lapisan utama, yaitu konteks bagian luar dan medula di bagian pusat, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus, menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dengan regulasi spermatogenesis. Inhibin yaitu menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekresi hormon kelenjar gonal atau kelamin dapat mengakibatkan gangguan terutama dalam proses reproduksi pria. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dalam perkataan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.